Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Asci Febriani dengan NIM 2402006 akan menjelaskan laporan praktikum fisiologi tumbuhan saya yang berjudul Pengaruh Intensitas Cahaya Terhadap Transpirasi Daun dengan dosen pengampu Ibu Salmiati MPD PhD di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Transpirasi daun merupakan proses keluarnya uap air dari permukaan daun melalui stomata yang sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Cahaya membantu mengaktifkan sel panjang stomata agar membuka sehingga laju transpirasi meningkat ketika tanaman berada pada kondisi cerah. Perubahan cahaya pada lingkungan akan berdampak pada keseimbangan air dalam tubuh tanaman, terutama pada proses fotosintesis dan pertumbuhan, menurut Hidayat 2019. Intensitas cahaya yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kehilangan air berlebih sehingga tanaman berpotensi mengalami stres air. Sebaliknya, cahaya terlalu rendah dapat menghambat pembukaan stomata dan mengurangi laju fotosintesis. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hubungan antar cahaya dan transportasi penting untuk pengelolaan tanaman di berbagai kondisi lingkungan agar pertumbuhan dapat berlangsung optimum. Lestari 2020. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengetahui pengaruh perbedaan jarak atau intensitas cahaya terhadap kecepatan transpirasi daun, melatih kemampuan penggunaan fotometer untuk mengukur laju transpirasi, menghubungkan hasil percobaan dengan konsep fisiologi tumbuhan tentang cahaya, stomata, dan transpirasi. Alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu fotometer sederhana, pipet kapiler, selang karet, klem, gelas ukur, mister ukur, stopwatch, tisu, spatula, karet, mangkok. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu tanaman berdaun sehat, bunga pacar, air biasa yang diberi warna, dan vaselin. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja praktikum ini. Yang pertama, siapkan fotometer, pastikan pipet kapiler terisi air penuh dan tidak ada gelembung udara. Yang kedua, potong batang tanaman yang masih segar dan sehat, kemudian pasang pada fotometer sehingga ujung batang terendam air. Yang ketiga, amati pergerakan gelembung udara dalam pipet kapiler sebagai tanda air yang ditranspirasikan daun. Yang keempat, cetak jarak perpindahan gelembung udara setiap 10 menit, 20 menit, dan 30 menit untuk setiap jarak lampu. Berikut ini hasil dari praktikum yang sudah saya amati. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada ruang tertutup, penurunan air berlangsung lebih lambat dibandingkan ruang terbuka. Hal ini disebabkan oleh kondisi udara dalam ruang tertutup yang lembab dan kurang sirkulasi, sehingga laju penguapan air dari stomata menurun. Sebaliknya, pada ruang terbuka, air lebih cepat berkurang karena adanya pengaruh cahaya dan angin yang mempercepat penguapan. Laju transpirasi yang lebih tinggi pada ruang terbuka juga menunjukkan bahwa faktor lingkungan sangat menentukan cepat lambatnya proses penyerapan air oleh xilem untuk menggantikan air yang hilang akibat transpirasi. Menurut Rahmawati 2020, transpirasi sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, cahaya, dan angin. Ketika suhu dan intensitas cahaya tinggi serta kelembapan rendah, laju penguapan air dari permukaan daun meningkat karena stomata lebih banyak terbuka untuk pertukaran gas. Sebaliknya, pada lingkungan lembab dan tertutup, stomata cenderung menutup sehingga transpirasi berjalan lebih lambat. Dapat disimpulkan bahwa laju transpirasi tanaman lebih tinggi di ruang terbuka dibandingkan ruang tertutup. Faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah perbedaan kelembapan dan sirkulasi udara. Kondisi terbuka memungkinkan terjadinya penguapan lebih cepat, sementara kondisi tertutup menahan laju transpirasi akibat udara lembab dan minim pergerakan udara. Berikut ini daftar pustakanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.